من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya melanjutkan pembahasan kita di masail jahiliyah ini, masuk pada masalah yang ke-9 tentang iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubad. Jadi mengambil teladannya mereka dengan tokoh-tokoh yang fasik, ini tokoh-tokoh agama tapi fasik, dan juhalul ubad, dan ahli ibadah yang jahil. Ini suatu masalah yang sering atau merupakan warisan-warisan jahiliyah, di mana mereka berfatwa kepada atau minta fatwa kepada orang-orang yang mereka katakan sebagai tokoh agama, ya. Tapi mereka adalah orang-orang fusak, orang-orang yang banyak melanggar dengan apa yang mereka yakini. Qala iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubad. Keteladanan mereka kepada para ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Tentunya dua-duanya adalah sesat. Karena ahli beribadah dalam kebodohan, yang dibangun dengan kebodohan, tentunya ini adalah terjerumus ke dalam kebid'ahan. Demikian pula yang dikatakan para ulama, orang-orang fasik ini maka akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Dhallu fa'adhallu, kemudian akan sesat dan menyesatkan orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan para ruhban, para pastor dan pendeta. Pastor dan pendeta. Jadi tokoh agama dan ahli ibadah. Ya. La ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang ahli kitab, ahli jahiliyah dahulu, orang-orang yang terdahulu dari kalangan, maka kemarin di awal juga kita bahas, dari kalangan jahiliyah ini baik dari kalangan ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, juga pula dari kalangan wataniyin, ini para penyembah berhala. Mereka orang-orang yang dikatakan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan para tokoh agama dan juga ahli ibadah yang suka makan harta manusia dengan cara-cara yang batil, tidak benar. Bagaimana untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan agama, dan ini tidak sedikit seperti itu. Allah musta'an. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di surat At-Taubah ayat yang ke-34. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. La taghlu fi dinikum, jangan melampaui batas dalam agama kalian. Hulu, melampaui batas, ini tidak boleh dalam kita beragama. La taghlu fi dinikum ghairal haq, jangan melampaui batas dalam agama kalian kecuali yang hak. Maka namanya hak itu ada koridornya, ada batasannya. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali sesat. Artinya kalau kemudian benar tapi kemudian kelewatan, maka tidak lagi menjadi benar. Ini kesesatan yang didapatkannya meskipun mengatasnamakan agama. Kalau hulu ini sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Maka
Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang ahli kitab yang mereka kelewatan kepada Isa bin Maryam, ya. Dan yang menggampangkan dari kalangan Yahudi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok kaum yang mereka telah sesat sebelumnya. Wa adhallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini sudah mereka sesat dan menyesatkan orang. Dan ini kalau ulamanya fusaq seperti itu. Mereka sesat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian keadaan dari orang-orang sebelum kita, dari ahlul kitab. Maka di sini masalah yang sangat penting bagi kita di sini dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala adalah masalah tentang berdalil dengan fasaqatul ulama. Dengan orang fasik dari para ulama yang fasik ini adalah ulama su', ya. Ulama dikatakan sebagai ulama usu, bukan ulama rabbaniyin. Kebalikan dari ulama rabbaniyin adalah ulama usu. Ulama rabbaniyin adalah ulama yang mengajari manusia dari perkara yang kecil sampai demikian terus bertahap. Ini namanya ulama rabbani. Yang rabbani mendidik, membimbing manusia dari perkara-perkara yang kecil. Terus bertahap sampai paham, terus meningkat, terus gitu. Tidak kemudian lompat. Belum apa terjadi langsung diajak berjihad misalkan. Ini bukan Rabbani. Nah, sementara masalah sholat nggak ngerti, masalah puasa yang benar tidak paham. Ini masalah ini, apalagi juga masalah perempuan haid nifas nggak ngerti. Wadah itu masalah keseharian yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, ketika dibicarakan masalah itu, ini hanya ulama haid saja. Ulama haid dan nifas. Ini pelecehan-pelecehan yang terjadi. Ini adalah fasaqah, bukan alim seperti itu. Ya. Ulama rabbani mengajari, membimbing manusia, dan juga mereka mengamalkan dengan apa yang mereka ajarkan kepada manusia. Tapi kalau ulama fasik ini adalah ulama usul. Yang ini dikatakan tak akan terjadi juga di akhir zaman. Dari sepeninggal Nabi alaihi wasallam. Fasu'ilu fa'aftau. Mereka akan ditanya, kemudian berfatwa, wa dhallu wa adhallu, kemudian sesat dan menyesatkan orang. Jadi fasik. Namanya fasik itu adalah dikatakan al-kharij an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kefasikan, fasik itu orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu, demikian pula dalam amalnya. Ilmunya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Amalannya juga tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini fasik. Qala wa fasaqatul ulama, dan para ulama yang fasik, siapa mereka? Humul ladzina la ya'maluna bi ilmihim. Mereka orang-orang tidak mengamalkan dengan ilmu mereka. Tahu tapi tidak mengamalkannya. Maka ini sama dengan keledai yang gendong kitab. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepada mereka orang-orang Yahudi. Kama dalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka seperti keledai yang gendong kitab. Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di sisi Allah sesuatu yang kalian ucapkan dan tidak kalian amalkan. Tidak sesuai, ya, antara ucapan dan perbuatan. Orang Solo bilang suk tempe sore dele, ya. Pelin-pelan, ya. Omongannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan ini merupakan dosa besar. Qala aw yaquluna 'ala al-kadhib, 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun.
Atau mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ngerti kalau mereka dusta. Dan ini termasuk kabirah min kaba'irudz dzunub, berkata atas nama Allah, bahkan sebagian mengatakan ini lebih berat daripada syirik. Ya. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dusta ini dengan tanpa ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf. Yaquluna 'ala Allahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ngerti kalau itu dusta. Bi an yaqulu hadza halal wa hadza haram. Oh, ini halal, ini haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Mereka tahu kalau mereka itu dusta. Ya. Mereka bohong. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan pribadi dan keuntungan-keuntungan duniawi. Min ajli usul ila raghabatihim wa ittiba'il ahwa. Mereka mau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga demi untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Tahta mizallat annahum ulama. Di bawah naungan, di bawah payung kalau mereka itu adalah ulama, tokoh agama. Namanya tokoh agama itu adalah menjadi panutan dan omongannya pasti akan didengar orang. Maka dan juga orang akan segan kepadanya. Padahal ini adalah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Dan manusia ya percaya saja. Maka menjadi yang ngomong kiai kok masa kiai salah. Ya. Dia ngomong kiai kok masa seperti itu. Ya. Maka manusia pun juga akan percaya, dan ini hakikatnya adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini fasaqatul ulama, orang yang fasik dari para ulama. Rusaknya para ulama ini. Wa fasaqatul ubbad. Kemudian yang kedua, yang fasik dari para ubbad, para ahli ibadah. Ketika mereka beribadah dengan tanpa ilmu, tanpa dalil. Humul ladzina ya'maluna bighairi ilm. Mereka yang orang-orang beramal dengan tanpa ilmu. Dan orang juga percaya saja, oh ini hafidz Quran, oh ini ahli ibadah, oh ini orang masjidan, ya. Maka percaya saja mereka orang-orang saleh. Kayaknya tiap hari juga di masjid terus kok, tukang adzan seterusnya. Enggak tahunya mereka beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada syariatnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka itu akan tertolak. Karena itu, jelaskan. Ini qala, "Fala yaftarru bil 'alim wala bil 'abid hatta yakuna kullum minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wajalla." Maka jangan tertipu dengan seorang alim. Demikian pula jangan tertipu dengan seorang abid, ahli ibadah. Sampai benar-benar masing-masing dari dua orang ini adalah orang-orang yang lurus dalam agamanya. Benar dalam prinsipnya. Kita lihat orang-orang Khawarij. Awal munculnya siapa mereka? Ahli ibadah. Orang masjidan. Bukan orang terminal. Bukan juga seperti itu ya. Bukan para peminum khamr, bukan. Ini yang rusak. Mereka orang-orang masjidan. Ahli zikir, ahli salat, ahli puasa. Tampak dari wajah-wajah mereka itu yang malam harinya itu bangun, siang harinya suka puasa. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika datang menasihati mereka. Tampak jelas wajah-wajah mereka yang wajah orang yang beribadah. Malam harinya suka begadang, beribadah, bukan kaplek ya. Ini juga tidak juga ngekim kan ini. Di malam harinya ibadah, siang harinya mereka berpuasa. Tapi kita lihat mereka dikatakan orang-orang yang yamruquna minad-din kama yamruqus sahm min ar-ramiyah. Mereka meluncur, lepas dari agama ini seperti terlepasnya anak panah dari sasarannya.
Ini keluar dari agama. Ahli ibadah. Karena apa? Beribadah tanpa ilmu. Beribadah tanpa bimbingan para ulama Rabbani. Padahal ketika itu masih banyak kibarus sahabat. Kibarus sahabat. Para sahabat. Masih ada Ali bin Abi Thalib. Masih ada Abdullah bin Umar. Masih ada Abdullah bin Abbas. Dan masih banyak lagi yang lain. Ammar bin Yasir. Fuqaha sahabat masih banyak. Masih ada Abu Musa al-Ash'ari. Masih ada Amr bin As. Masih banyak. Ternyata tidak satupun dari mereka mengambil fatwanya para ulama dari sahabat ini. Maka ini jangan tertipu dengan tampang yang seperti itu. Kalau ternyata sampai jelas bahwa mereka adalah dari orang-orang yang lurus dalam agamanya, dalam pemahamannya, dalam ibadahnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Yahud dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Katakan bagaimana ayat tadi yang dibawakan di surat At-Taubah ayat 34 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari para pendeta dan para pastor ini mereka makan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di surat At-Taubah di ayat yang 31 dikatakan ittaqu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan para pastor dan para rahib ini, para pastor, para pendeta ini arbaba min dunillah sebagai tandingan-tandingan, sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Isa bin Maryam. Ini sikap-sikap yang kelewatan. Sikap ghulu tadi. Ya. Bagaimana mereka menjadikan para tokoh agama dan ahli ibadahnya ini dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dalam masalah halal dan haram bersandar kepada mereka, tidak kepada dalil. Pokoknya yang datang dari fulan, dari kiai fulan, dari ustadz fulan, dari itu dianggapnya suatu hal yang benar tanpa kemudian melihat kepada dalilnya. Maka mereka ini dikatakan sama saja menyembah kepada para rahib, menyembah kepada para tokoh agama dan ahli ibadah. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya, kemudian diikutinya dengan tanpa dalil. Maka akhirnya mereka itu para rahib dan para pastor, tokoh agama dan ahli ibadah ini mereka jadikan arbab min dunillah sebagai Rabb, sebagai tandingan atau tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Kenapa? Karena namanya mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta. Ketika dikatakan bagaimana dan itu jelas dari ketentuan-ketentuan dari agama ini, yang halal demikian jelas, yang haram juga jelas. Terkadang dengan bahasa yang sorry, terkadang dengan dengan bahasa isyarat. Atau dengan kaidah-kaidah Rasulullah SAW berikan tuntunan kepada kita. Maka itu menunjukkan jelasnya permasalahan. Namun terkadang manusia adalah karena ittiba'ul hawa, mengikuti kepada hawa nafsu tadi. Akhirnya apa yang dikatakan oleh tokohnya, pimpinannya, maka ini benar. Meskipun itu melanggar kepada ketentuan-ketentuan syariat, baik itu Al-Quran atau juga sunnah atau juga ijma' atau sesuatu yang maklumin din bil darurah, sesuatu yang manusia pun ini semua kaum muslimin memahaminya.
Maka dikatakan qala laisa li ahadin an yuharrima wa yuhallila hasba hawahu wa hasba aghradihi. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsunya dan sesuai dengan kepentingannya. Karena ada kepentingan, karena ada hawa nafsu, karena ada kemauan, maka kemudian menghalalkan dan mengharamkannya dibangun kepada kepentingan tadi. Tak boleh. Wa yurdin nas wa yusabirun nas. Bagaimana untuk mencari ridhonya manusia? Karena orang senang dengan ini, maka kemudian yang gampang saja ini. Seperti itu. Istilahnya humanis katanya. Lebih merakyat. Ya. Lebih familiar bahasanya. Ya. Dan ini banyak seperti itu. Qala wal an hunaka nasun yatahayaluna 'ala syara'. Sekarang banyak manusia yang mereka yatahayaluna 'ala syara'. Mereka membuat hilah, membuat tipu muslihat. Mereka membuat berbagai upaya-upaya memutarbalikan fakta atau tahayul ini, syariat itu diputarbalikan untuk bagaimana menjadi tujuan komoditi kepentingan, baik itu politik atau juga kepentingan pribadi atau juga hawa nafsunya dan semisalnya kelompok. Yuhillunal muharramat, mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan untuk apa? Liajli musayaratin nas wa irdha'in nas, untuk agar bisa bergabung dengan manusia, tidak dibenci, tidak diganggu dan kemudian mendapat ridhonya manusia. Oh ini boleh, oh ini enggak, apa siapa melarang itu? Padahal sesuatu yang jelas. Untuk apa? Untuk dapat ridhonya manusia. Bizamihim, ini dengan persangkaan mereka, yaltamisunal hiyal, mereka mencari tipu muslihat, mereka mencari siasat, mereka mencari tipu daya ini. Wa yaltamisunal rukhas, mereka mencari-cari keringanan. Tetap rukhas, dan ini katakan orang-orang mencari keringanan-keringanan ini, mencari-cari, ini orang-orang yang main-main dalam agama. Dan akhirnya rela untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu ini. Mengatakan rasanya Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini. Demi apa? Untuk maslahat. Ketika ditanya, yang menghalalkan itu Allah, yang mengharamkan itu Allah, bukan saya. Ini omongannya mantap sekali. Tetapi dalam prakteknya ternyata halal dan haram, ya ini seperti itu. Dan syariat dipahami sesuai dengan pemahamannya sendiri. Tidak kembali kepada dalil. Bagaimana dalil yang ada. Dan ini banyak sekali seperti itu. Padahal ilmu agamanya cepat sekali. Satu dipahami dengan satu dia nemu satu ayat atau dia nemu satu hadis misalkan, kemudian dipahami dengan hawa nafsunya sendiri, tidak kembali kepada pemahaman apa yang Rasulullah SAW telah mengajarkan. Maka ini fasaqatul ulama, ya. Seperti ini adalah fasaqatul ulama, orang-orang alim yang fasik, orang-orang alim yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada keserupaan dengan para pastor, ya. Dengan para pastor ini, dan para pendeta. Pastor itu tokoh agamanya, ya. Kalau pendeta itu ahli ibadahnya. Ini ada keserupaan dengan orang-orang yang ditokohkan. Dan ayat tadi di atas, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari ruhban, dan seterusnya itu, ini panggilan kepada orang-orang beriman. Untuk apa? Memberikan tahdzir dan peringatan. Agar kita hati-hati dari orang-orang model seperti itu, dari ulama-ulama model ahbar wa ruhban ini. Maka ini umumnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka kalau kemudian ada yang seperti itu, ini ada syibah,
ada keserupaan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka orang-orang Yahudi yang maghdub alaihim. Allah telah murka kepada mereka. Wan nasara dhalun. Orang-orang Nasrani telah sesat. Yang Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka ahlul ilm wal amal. Yang pertama yang dimurkai mereka ahlul ilm, ulama. Al-maghdub 'alaihim ini ahlul ilm ketika tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian yang dhalun, yang sesat adalah ahlul amal. Orang-orang yang beramal dengan tanpa ilmu. Ini mereka. Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa petunjuk. Dengan tanpa dalil. Dengan hawa nafsunya sendiri. Atau dengan dalil-dalil yang wahmi, yang tidak jelas. Maka di sini katakan qala wa inna ma ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar bid'ah dan mengada-ada dalam agama dan juga khurafat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ulama fasaqah ini, dari ulama-ulama yang fasik ini dan juga dari ubad adh-dhalin, ahli ibadah yang sesat. Dan memerintahkan kepada kita untuk mengambil kebenaran itu dengan dalilnya. Dari Al-Quran dan dari Sunnah. Datang kebenaran qul hatu burhanakum. Ayo datangkan. Dalilnya apa? In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ini akan kualat nanti kalau bertanya apa dan mengapa. Ini seperti itu. Katanya kalau bertanya kepada kiainya, Yai, kenapa? Jangan sampai tanya seperti itu. Nanti akan membelai-ini. Ya. Jangan tanya itu. Maka sementara Allah Subhanahu wa taala qul hatu burhanakum. Katakanlah, datangkan petunjuk kalian, datangkan dalil dan alasan kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jika memang ada dasarnya. Ini gimana mudahkan Allah Subhanahu wa taala kerusakan-kerusakan yang terjadi dari memahami dalil tidak pada tempatnya. Dan ini banyak sekali ya. Dan ada yang sampai kepada bid'ah dan sampai kepada kesyirikan ya. Dan itu tidak seluruhnya sekarang bulan ruah. Ini bulan wisata ziarah, wisata dakwah katanya. Yang ditengok ada kuburan ya. Rame-rame datang kuburan. Jadi, ini berpuluh-puluh bahkan ratusan orang seperti itu. Siapa yang ngomando kalau nggak bukan kiainya itu? Ya. Dan kiai kayak apa kalau seperti ini? Kalau bukan kiai yang fasik ya tadi ya. Kiai yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mengatasnamakan agama. Itu tidak sedikit ya. Di kuburan Praci itu, kapan hari itu berapa bis itu? Berapa bis itu? Jadi orang pulang. Ya. Dari daerah Purworejo, Magelangan itu banyak kan sana. Jadi Mbah Sirot keliling Jawa untuk itu. Siapa yang ada seperti itu? Ngomando seperti itu, mimpin seperti itu siapa? Awaman, nggak siapa apa. Kalau bukan kiainya. Dalam rangka apa itu menjamak di antara dua kerusakan. Ya. Menjamak di antara dua kerusakan. Ini kerusakan agama. Dan kemudian yang kedua, makan harta orang dengan cara yang batil. Mencari peruntungan dengan itu. Qala kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal an idza sara lil wahid raghbatan fi syai'in. Sekarang ketika seseorang itu punya kemauan seperti ini, ini ada istilahnya ada pesanan ya. Ada pesanan. Hada afta bihi fulan.
Kemudian mengatakan, oh ini telah ada fatwa dari bulan. Ya alasan lagi. Duna nazar ila mustanadi min al-kitab was sunnah, tanpa kemudian melihat kepada dalil Al-Qur'an dari sunnah. Tanpa kemudian melihat kepada dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Pokoknya ada pendapat. Seperti itu. Tapi kemudian cari yang gampang saja. Yang enak-enak sajalah. Agama ini kan gampang alasannya. Agama ini kan mudah. Hanya kemudian menggampangkan. Ya. Allah musta'an. Dan itu banyak terjadi di banyak hal. Maka ini yang terjadi. Hadil fatwa. Ini fatwa salah. Nah, kemudian mengatakan, ma'alai, mada maqad aftabi bulan. Saya enggak dosa. Selagi si fulan itu telah berfatwa, berarti yang dosa itu fulan, bukan saya. Nah, seperti itu. Ini sering. Maka jemaah milakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita lihat bagaimana para ulama sebelum kita. Meskipun itu dari orang-orang besar, ketika dalam ucapannya itu tidak beralasan atau alasannya lemah, tetap itu tidak diterima. Meskipun itu dari Imam Syafi'i misalkan. Ya. Orang-orang yang dikenal dengan keimamahannya, orang-orang yang dikenal dengan kesolehannya dan keilmuannya, namun demikian ketika tidak berdasar, maka juga tidak diterima. Kalau sekarang berarti dianggapnya kalau tidak sejalan dengan perkataan kiainya, ya ini adalah satu penyimpangan, ya, satu kesesatan, dan itu akan menyebabkan seorang itu akan akan tersesat. Ini mereka. Maka ketika fatwa-fatwa itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka kemudian pun dikatakan, oh ini fatwa enggak benar. Oh ini fatwa tasyaddud katanya, terlalu keras. Ini fatwa fanatis, terlalu fanatik ini. Oh ini fatwa terlalu memberatkan. Ya akhirnya kemudian mencari-cari kesalahan orang yang berfatwa tersebut dari para ulama rabbaniyin yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Yang itu yang ditampakkan. Kemudian mereka kumpulkan dan ini kesalahan-kesalahan alim fulan. Yang kemudian mereka kerjanya apa? Tatabbu' auratul ulama. Mencari-cari kesalahan-kesalahan para ulama. Dan lain sebagainya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan alasan bahwasanya agama ini kan gampang. Ad-dinu yusrun. Dan Allah kan yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Benar. Yang bagaimana dulu? Wah, bangun pagi itu sulit. Sulit banget ini. Bangun pagi apalagi musim-musim kayak gini, kemarau berat ya. Sangat dingin. Nah, kemudian alasan dingin, kemudian tidak berjamaah. Tidak mau bangun, tidurnya nunggu salatnya setelah matahari terbit misalkan. Maka ini agama kan gampang, itu saja repot. Selagi masih boleh kan. Ini seperti ini orang main-main. Bukan orang beragama seperti ini. Tapi ini adalah orang-orang yang main-main dengan agama. Mencari-cari keringanan. Pokoknya yang ringan, yang untuk. Ya. Dan ini banyak seperti itu. Ada banyak lah. Dari para pengusaha. Di Solo ini saya kenal. Ya. Pengusaha batik. Ya. Terkenal juga dan besar. Ya. Pun juga gitu. Ketika diingatkan, yang seger-seger saja katanya. Bahasanya yang seger-seger saja. Ketika diingatkan, ini tidak boleh, ini yang boleh-boleh saja. Jadi sudah pesan. Dikiranya yang namanya agama itu bisa dibeli seperti dia membeli apa yang dia maui. Ini seperti dia pesan masuk ke warung Padang misalkan.
Atau Maru masuk warung soto, Pak, jangan pakai jeruk nipis ya. Jangan pakai kecap, jangan pakai ini, jangan, seenaknya sendiri seperti itu. Ini agama. Bukan kemudian seenak perut sendiri seperti itu. Maka yang namanya agama, meskipun itu berat. Kalau itu perintah, maka kita lihat orang-orang seperti ini, padahal orang-orang kaya, orang-orang juga akademisi, artinya tingkat pendidikannya juga tinggi. Ini sangat bodoh dibandingkan dengan para budak-budak perempuan di masa Rasulullah. Ya, mereka cerdas, ngerti perintah, ngerti larangan. Ini seperti kisahnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Ini seorang budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika sudah merdeka dan disuruh kembali kepada suaminya, maka Barirah mengatakan, "Ya Rasulullah, atamuruni bihi aw annaka syafi'?" Ya Rasulullah, engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau engkau sekedar memberi syafaat saja? Jika ini perintah darimu, saya akan kembali. Karena dalam perintah itu mesti ada kebaikan. Ini kita lihat bagaimana. Kalau itu perintah dari Rasulullah SAW, mereka yakin. Itu pasti di dalamnya ada kebaikan yang besar. Dan kita lihat Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, ketika ditinggal sendirian dengan bayinya masih merah, ya, di padang gersang tidak berpenghuni, ya. Ini kita lihat ketabahannya dan keyakinannya dan kecerdasannya. Bertanya kepada suaminya, maka engkau tinggalkan anakku dengan anakmu ini di tempat yang seperti ini? Allahu amaraka bih. Apakah Allah telah memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Nabi Allah Ibrahim pun menjawabnya dengan tanpa menoleh. Ditinggalkan anak istrinya, dijawab itu iya. Itu perintah dari Allah. Maka keyakinannya Ummu Ismail ini, ibunya Nabi Ismail mengatakan, "Idzan la yurji'uni." Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Kalau itu perintah, yakin. Meskipun pada gersang seperti itu mustahil, di situ akan ada tanam-tanaman, akan ada ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ketika itu adalah kehendak perintah dari Allah, pasti dalamnya ada kebaikan. Ini menjadi prinsip bagi kita. Kalau itu yang namanya perintah, berat memang. Tapi kalau perintah itu dari agama, dari Allah dan Rasulnya, pasti itu akan ada kebaikan. Ini. Seperti juga kisahnya, ini kita lihat perempuan semua ya. Kemudian kisah yang lain baik juga dari perempuan. Kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Ketika dilamar setelah ditalak bain ya oleh suami pertamanya, kemudian datang dua orang melamar, Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian minta fatwa pada Rasulullah bagaimana dua orang ini. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan dua orang ini begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inkahi Usamah bin Zaid." Nikahilah Usamah bin Zaid. Nikahilah Usamah bin Zaid. Apa kata Fatimah? "Karitu ya Rasulullah, saya enggak cinta. Saya benci ya Rasulullah." Rasulullah mengulangi lagi, "Inkahi Usamah bin Zaid." Nikahilah Usamah bin Zaid. "Aku benci ya Rasulullah." Dijawab itu. Namanya menikah harus cinta katanya. Aku benci ini. Tapi Rasulullah tetap mengulangi itu. Dan Fatimah yakin. Kalau ini adalah perintah Nabi SAW. Dan dalam perintah itu pasti ada kebaikan. Ini. Meskipun dirinya benci awalnya. Ini menunjukkan bahwasanya dari ini pun juga tidak mesti. Ya. Yang namanya pernikahan awalnya harus dengan cinta itu. Ternyata kita lihat setelah itu malah Fatimah yang tadinya benci sekali dengan Usamah bin Zaid ini malah menjadi orang yang paling cemburu dengannya. Dan kebaikan, keberkahan didapatkannya. Ini semuanya adalah kembalinya kepada maslahat. Ini bagaimana melihat kepada maslahat itu mafasidnya. Dan ini kita lihat keyakinan seorang Fatimah dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang itu sebenarnya diingkari oleh hatinya.
Nah, bagaimana saya mau nikah? Begini-begini. Tapi yakin. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Ini dari para perempuan. Ya boleh dibilang di garis belakang. Tapi bandingkan dengan manusia sekarang seperti yang contohkan tadi. Maka ini jamaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana perbedaan antara kita dengan masa kita sekarang ini dengan para sahabat dahulu. Maka ini banyak yang melakukan itu karena kepentingan hawa nafsu waliyadzubillah. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dari masalah ini, dan ini merupakan prinsip-prinsip jahiliyah yang hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kemudian kita mengikuti prinsip yang seperti ini. Kebenaran itu adalah diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Pemahaman salaful ummah. Jadi bagaimana para sahabat memahaminya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, bukan pemahaman kita, juga bukan pemahaman orang sekarang. Ya. Tapi kembalikan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada pemahaman generasi yang pertama dari umat ini. Karena kalau kemudian dipahami oleh masing-masing orang, meskipun dalilnya benar Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi kalau yang tidak berdalil sama sekali hanya karena dengan rasio dan hawa nafsu. Sedang yang berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga betapa banyak yang tersesat. Ya, betapa banyak yang tersesat ketika tidak mengembalikan kepada pemahamannya para sahabat, bagaimana tersesatnya orang-orang Khawarij. Mereka ibadah, syubhah yang terjadi adalah pada Al-Quran. Ketika memahami Al-Quran itu tidak pada tempatnya. Ketika memahami dalil itu tidak pada porsinya. Keluar dari pemahamannya para sahabat, maka ini yang kemudian memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar senantiasa sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.